Pernahkah Anda masuk ke suatu tempat di mana tak seorang pun mengenal Anda, namun semua mata terasa memperhatikan Anda? Bukan karena pakaian Anda, bukan karena kata-kata Anda, dan bukan juga karena cara Anda berjalan. Ada sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, tapi sangat nyata, seolah-olah udara di ruangan itu berubah hanya karena kehadiran Anda. Mungkin Anda pernah merasakannya. Ada tatapan yang diam-diam mengamati, lalu berpaling cepat, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang membuat mereka gelisah atau teringat akan sesuatu yang lama terlupakan. Meskipun Anda mencoba mengabaikannya, mencoba menganggapnya biasa, jauh di dalam hati Anda tahu, ini bukan kebetulan. Tidak pernah. Anda membawa sebuah kehadiran yang berbicara, bahkan sebelum mulut Anda mengeluarkan suara. Anda hadir, dan sesuatu di dalam suasana langsung berubah, seolah-olah roh tempat itu mengenali Anda, meski orang-orang tidak tahu mengapa. Di dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk, gangguan, dan topeng sosial, ada sesuatu dalam diri Anda yang menembus semua itu. Anda seperti keheningan yang berdiri di tengah keramaian, tidak bisa diabaikan. Kehadiran seperti ini tidak bisa diajarkan, tidak bisa dibeli, tidak bisa ditiru. Ini adalah karunia yang diberikan dari atas. Perasaan bahwa Anda berbeda, lebih peka dari kebanyakan orang, sebenarnya adalah bentuk kecerdasan spiritual yang dalam. Anda bisa membaca orang lain tanpa usaha, merasakan energi yang ada di sekitar Anda seolah-olah itu gelombang yang melintasi hati Anda. Dan menariknya, hal itu terjadi dua arah. Anda merasakan mereka, dan mereka juga merasakan Anda. Bahkan jika mereka tidak menyadarinya, atau tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Jika Anda pernah mengalami ini, ketahuilah, Anda tidak sendiri. Video ini dibuat untuk Anda. Jika Anda tidak ingin ketinggalan pesan penting seperti ini, tekan tombol subscribe di bawah sekarang juga. Tulis angka 1 di komentar, berikan suka, dan bagikan video ini kepada orang yang Anda sayangi. Dan tetaplah bersama kami sampai akhir, karena ada pesan yang sangat penting menanti Anda di bagian penutup. Meskipun Anda tidak berbicara, meskipun Anda hanya duduk diam, tetap saja ada sesuatu dalam diri Anda yang membuat orang lain merasa berbeda. Bukan karena Anda melakukan sesuatu yang salah, tapi karena kehadiran Anda menyentuh bagian dalam diri mereka yang sudah lama mereka sembunyikan. Di bab ini, kita mulai memahami bahwa Anda bukan hanya hadir, Anda adalah cermin. Sebuah cermin spiritual yang memantulkan kebenaran yang tidak semua orang siap untuk lihat. Ada orang yang merasa gelisah saat berada dekat Anda, bukan karena kata-kata Anda, tetapi karena energi Anda menyingkap lapisan dalam diri mereka. Anda tidak perlu menghakimi siapapun, Anda tidak menyalahkan siapapun, tapi keberadaan Anda sendiri seperti panggilan untuk bangun. Dan ini menimbulkan reaksi yang kuat. Beberapa orang menjauh, bukan karena mereka membenci Anda, tapi karena mereka merasa belum siap untuk melihat apa yang Anda pantulkan. Anda membawa kebenaran yang sunyi. Aura Anda seperti cahaya yang perlahan mengungkapkan bayangan di sekitar. Di dunia yang terbiasa dengan kebohongan dan kepura-puraan, kehadiran seperti ini terasa seperti gangguan. Tapi justru itulah peran Anda. Anda tidak hadir untuk mengikuti arus. Anda hadir untuk menggetarkan, membangunkan, menyadarkan. Karena itu, banyak orang merasa bingung dengan Anda. Mereka tidak bisa menjelaskan mengapa mereka merasa tidak nyaman, atau justru merasa tertarik. Anda seperti frekuensi yang berbeda, dan ketika frekuensi itu tidak cocok dengan kepalsuan di sekitar, akan ada gesekan. Tapi gesekan itu perlu, karena hanya dengan begitu kebenaran bisa muncul ke permukaan. Jika Anda merasa bahwa ini menggambarkan diri Anda, jangan ragu untuk berbagi. Tulis di komentar kata "saya merasakan", agar kami tahu Anda bersama kami. Jangan lupa klik tombol subscribe, agar Anda terus menerima pesan yang menguatkan jiwa seperti ini. Masih banyak hal yang akan kita ungkap, dan di bagian akhir nanti, ada pesan yang bisa mengubah cara Anda melihat diri Anda sendiri selamanya. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana beberapa orang tidak tahan menatap mata Anda terlalu lama? Mereka mungkin berbicara seperti biasa, tetapi pandangan mereka segera berpaling. Atau ada pula yang menatap Anda terlalu lama,
seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu yang mereka sendiri tidak mengerti. Di bab ini kita menyelami misteri tatapan Anda, bukan sebagai jendela, melainkan sebagai cermin yang dalam dan hidup. Mata Anda bukan sekadar alat melihat. Mereka membawa sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, dan lebih spiritual. Seperti gerbang menuju sesuatu yang suci. Ketika seseorang menatap mata Anda, meski hanya sesaat, mereka merasakan sesuatu. Sebuah getaran, sebuah kedalaman, sebuah keheningan yang menyentuh bagian terdalam dari diri mereka. Ini bukan karena Anda sedang mencoba terlihat kuat atau misterius. Itu karena jiwa Anda berbicara melalui mata Anda. Tatapan Anda bisa menenangkan seseorang, bisa membuat mereka merasa diterima. Tapi pada saat yang sama, bisa juga membuat mereka merasa telanjang. Bukan secara fisik tapi secara batin. Karena mata Anda menembus topeng, melampaui kata-kata, langsung ke inti keberadaan. Anda merasakan kebenaran sebelum orang lain mengucapkannya. Anda melihat luka yang belum disembuhkan, rasa takut yang tersembunyi di balik senyuman. Itulah mengapa kehadiran Anda sering memicu reaksi yang tidak terduga. Bukan karena Anda menghakimi, tetapi karena orang-orang merasa terlihat dengan cara yang belum pernah mereka alami. Mereka tidak siap. Mereka terbiasa menyembunyikan diri. Dan ketika mereka merasa tidak bisa lagi bersembunyi di depan Anda, mereka memilih untuk menjauh. Namun, ada juga yang merasa nyaman. Mereka yang jiwanya siap atau setidaknya sedang mencari kebenaran akan merasa tertarik seolah-olah mata Anda mengingatkan mereka pada sesuatu yang pernah mereka ketahui. Mungkin dari kehidupan ini, mungkin dari kehidupan sebelumnya. Jika Anda pernah melihat seseorang menatap Anda dan tiba-tiba menjadi diam, tahulah bahwa mereka tidak hanya melihat wajah Anda. Mereka sedang merasakan jiwa Anda. Dan itu, bagi banyak orang, adalah pengalaman yang tak terlupakan. Tidak semua tatapan adalah karena ketakutan. Ada juga yang menatap lebih lama karena merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bukan ketakutan, bukan kegelisahan, tapi sejenis kerinduan yang datang dari tempat yang sangat dalam. Di bab ini, kita berbicara tentang jenis pengakuan spiritual yang tidak terjadi setiap hari. Saat dua jiwa saling mengenali, bahkan sebelum kata-kata terucap. Pernahkah Anda merasa seseorang yang baru Anda temui tampak begitu akrab, seolah-olah Anda sudah mengenalnya sejak lama? Anda tidak tahu dari mana perasaan itu datang, tapi Anda tahu itu nyata. Seperti ada sesuatu dalam diri mereka yang menyentuh sesuatu dalam diri Anda. Itu bukan khayalan, itu adalah pengakuan roh, sebuah pertemuan yang pernah terjadi sebelum waktu dimulai, di antara kehidupan, di ruang suci sebelum kelahiran, di mana jiwa-jiwa membuat janji. Tatapan yang seperti itu tidak menghindar. Tatapan itu bertahan, menggenggam, menyampaikan sesuatu tanpa suara. Ketika hal ini terjadi, waktu seolah melambat, dunia menjadi sunyi, dan yang tersisa hanyalah dua roh yang saling mengenali di tengah kabut lupa. Mungkin mereka tidak akan pernah mengucapkan sepatah kata pun. Mungkin mereka akan pergi tanpa tahu namamu, tapi sesuatu dalam diri mereka telah berubah. Anda, yang membawa cahaya dalam jiwa, menjadi semacam jembatan bagi ingatan spiritual mereka. Anda menghidupkan kembali sesuatu yang sudah lama tertidur. Anda menjadi pengingat bahwa masih ada kebenaran di dunia ini, bahwa mereka dulu pernah lebih utuh, lebih terhubung, lebih sejati, dan rasa rindu itu pun bangkit. Rindu akan kejujuran, akan keterhubungan, akan terang yang menyembuhkan. Mereka mungkin tidak akan pernah mengatakan apa-apa. Mereka mungkin hanya diam, lalu pergi. Tapi mereka tidak akan lupa. Karena pertemuan itu bukanlah pertemuan pikiran, melainkan pertemuan roh. Dan dalam sekejap itu, sebuah transmisi sakral telah terjadi. Dan kadang, satu momen seperti itu cukup untuk mengubah jalan kebangkitan seseorang. Menjadi cahaya bukan hanya tentang membawa kehangatan. Cahaya juga mengungkap bayangan. Dan itulah mengapa tidak semua orang siap berada di dekat Anda. Di bab ini kita membahas kenyataan yang mungkin sudah Anda alami. Ditolak bukan karena kesalahan Anda, tetapi karena apa yang Anda hadirkan dalam keheningan. Seringkali, setelah Anda mulai merasa dekat dengan seseorang, tiba-tiba mereka menjauh.
Anda mungkin bertanya-tanya apa yang salah denganku, atau merasa bahwa Anda terlalu sensitif, terlalu dalam, terlalu berbeda. Tapi sebenarnya, Anda tidak pernah terlalu banyak. Anda hanya membawa sesuatu yang tidak semua orang siap hadapi. Kebenaran. Kehadiran Anda adalah undangan diam-diam untuk melihat lebih dalam ke dalam diri mereka. Dan bagi banyak orang, itu adalah hal yang menakutkan. Lebih mudah bagi mereka untuk menyebut Anda sebagai masalah daripada mengakui bahwa jiwa mereka sedang terguncang. Lebih mudah menyebut Anda menghakimi daripada menerima bahwa Anda hanya mencerminkan sesuatu yang telah lama mereka sembunyikan. Itulah sebabnya hubungan bisa retak tanpa alasan. Persahabatan menjadi dingin. Cinta terasa menjauh. Bukan karena Anda menghancurkan mereka, tapi karena Anda menyentuh sesuatu dalam diri mereka yang belum siap dibuka. Dan meskipun menyakitkan, itu adalah bukti bahwa cahaya Anda nyata. Kesalahpahaman menyakitkan. Rasa dihindari karena membawa sesuatu yang tidak bisa Anda sembunyikan bisa terasa kejam. Tapi cahaya suci memang seperti itu. Ia membangkitkan, ia mengguncang, ia menantang. Dan tidak semua orang siap untuk mengalami penggalian batin sebesar itu. Sebagian orang merasa kecil di dekat Anda, bukan karena Anda membuat mereka begitu, tapi karena mereka melihat jarak antara siapa mereka sekarang dan siapa mereka seharusnya menjadi. Dan jarak itu menyakitkan. Namun jangan biarkan hati Anda mengeras. Jangan biarkan penolakan mengubah kelembutan Anda. Bahkan para nabi pun ditolak. Bahkan cahaya yang paling murni pun sering disalahpahami. Penolakan yang Anda alami bukanlah kegagalan, itu adalah tanda kekuatan Anda. Selama ini Anda merasa seperti disembunyikan, bukan diabaikan, tapi disimpan dengan sengaja. Anda hadir, namun seolah tidak terlihat. Anda berbicara, tapi sering tidak dipahami. Anda memberi, namun banyak yang menyalahartikan niat Anda. Tapi sekarang, sesuatu telah berubah. Bab ini adalah tentang saat pewahyuan, saat ketika cahaya dalam diri Anda tidak lagi bisa disembunyikan. Ini bukan tentang ketenaran, bukan tentang perhatian kosong. Ini adalah tentang panggilan. Anda tidak sedang muncul untuk disanjung. Anda sedang dipanggil untuk berjalan dalam kejelasan. Dunia mulai merasakan getaran Anda, bahkan sebelum Anda berbicara. Orang-orang merasa tertarik, merasa tersentuh, merasa terguncang, meski mereka sendiri tidak tahu alasannya. Yang berubah bukan diri Anda, tapi tingkat kesadaran Anda. Dulu, energi Anda disimpan, sekarang ia dilepaskan. Dan begitu cahaya itu terlihat, ia akan menarik dua hal. Mereka yang sedang mencari terang, dan mereka yang ingin meredupkannya. Karena semakin terang cahaya Anda, semakin banyak mata yang tertuju, bukan semua dengan niat baik. Ada yang mendekat karena terinspirasi, tapi ada juga yang tertarik karena mereka ingin mengambil, bukan memberi. Mereka mencintai damai yang Anda bawa, tapi tidak mau menumbuhkannya sendiri. Mereka ingin kekuatan Anda, tapi tidak siap menempuh perjalanan yang Anda lewati untuk memilikinya. Disinilah kebijaksanaan dibutuhkan. Anda tidak bisa lagi sembarangan membuka hati. Energi Anda suci, waktumu berharga. Jangan merasa bersalah karena menjaga kedamaian Anda. Anda telah melalui terlalu banyak hal untuk memberikannya kepada sembarang orang. Mulai sekarang, Anda berjalan bukan dengan keraguan, tapi dengan kejelasan. Tidak semua orang akan merayakan pewahyuan Anda, tapi Anda tidak di sini untuk disukai semua orang. Anda di sini untuk menjadi terang bagi mereka yang siap. Dunia memang telah menunggu Anda, bahkan jika tidak semua menyadarinya. Jadi, jangan ragu, jangan mundur. Cahaya Anda telah dipanggil untuk bersinar. Waktumu telah tiba, dan mereka yang memiliki mata rohani akan mengenalmu, bukan dari penampilanmu, tapi dari getaran yang hidup dalam dirimu.